Boleh. Mau follow up terkait MicroStrategy tadi. Dengan adanya banyak pemain yang pakai kungfunya MicroStrategy sekarang ya, Ya. dan average-nya MicroStrategy di Bitcoin juga udah tinggi banget. Apakah ini bisa ngedrive bear market nanti? Dan kalaupun iya, apakah MicroStrategy ini ada possibility buat collapse? Apakah bisa comeback lagi atau benar-benar collapse ke nol? Gini, namanya security ya. Maksudnya kita ngomong saham ya. Jawabannya nggak ada yang nggak mungkin untuk collapse. Ya. Itu terlalu naif. Kalau dia nggak yakin dia bisa nggak bakal collapse, lu lihat disclosure-nya deh. Seberapa panjang itu MSTR. Luar biasa panjang. Lu buka 13F filingnya, baca tuh section 1A. Ya, dia ada resiko geopolitik, dia tulis resiko kompetisi. Itu resiko semua. 13F filing, 10Q, section 1A. Baca semua. Kalau dia yakin nggak bakal collapse, dia nggak bakal tulis semuanya. Dia udah tulis semua tuh lengkap tuh. Kalau kreditor ini gimana. Karena gini, kalian sebagai pemegang saham, itu obligatori terakhir. Ini aturan SEC ya. Gue lumayan sering baca perusahaan TBK, jadi gue tahu. Lu tuh yang terakhir dibalikin duitnya. Sebagai pemegang saham. Yang pertama tuh siapa? Udah pasti kreditor dulu. Yang utangin ya. Yang ngutangin tuh dapat pertama. Jadi misalnya, anggaplah ini perusahaan ini, jangan pakai saja lah, gampang ini pabrik, ini kan ada aset kan. Ini tuh dijual, ini kasih kreditor dulu. Baru kalau udah ada sisanya dikit, baru ya pemegang saham. Shareholder. Kayak dokter ya tulisan gue ya. Intinya gitu. Ini dijual, likuidasi aset itu dibayarin utang dulu, baru di sini. Jadi kalau itu mau aset, mau itu bentuknya Bitcoin, sama ini ke sini dulu. Baru ke sini. Jawabannya apakah ada? Ya ada. Ya kita nggak berharap lah sebagai pelaku industri ya. Cuman kita kan di sini, gue dan Bro Kakak kan fund manager kita. Job desk kita adalah kelola uang. Kita harus lihat semua resikonya, semua titik resiko harus kita lihat. Makanya gue nggak punya posisi di MSTR. Ada tadinya, gue riding, NAV plusnya tuh gue riding. Karena kan misalnya harga Bitcoin sini, MSTR tuh gini. Kenapa? Karena dia di-perceive sebagai bisa BTC yield kan sebutnya. Dia bisa dapat NAV, net asset value plus. Di kita sebutnya NAV plus. Jadi kalau beta itu 0, Bitcoin, MSTR tuh bisa 1,2 gitu, sampai 1,3. Dia higher beta play. Jadi ketika dia run up bisa diambil, tapi di sini ya gue buangin semua barangnya. Sebenarnya plus juga karena playbooknya udah banyak yang niruin ya. Iya. Jadi betul. Ya mungkin waktu itu ya seller masih kontrarian. Sebenarnya sama kayak orang jualan es krim lah ya. Misalkan es krim rasa Milo gitu ya. Awalnya mungkin masih viral ya. Orang masih appreciate, market masih appreciate. Tapi ketika semua orang jual es krim Milo, apa yang terjadi udah jenuh. Iya. Terus market share-nya pasti kepecah. Betul. Ya sama-sama Bitcoin Treasury Company ya ada strategi, misalkan ada juga Metaplanet, tuh ada yang lain juga. Duitnya kan bingung, ya. Duitnya kan tetap nih. Terus kayak harus dibagi ke banyak tempat. Nah itu yang membuat kayak akhirnya kenapa ya market jadinya jenuh ya, dengan playbook yang sama. Mungkin menurut saya udah habis ini ya, udah sulit tuh direplicate. Tapi biasanya sesuatu yang sulit direplicate tuh harus makan korban dulu biasanya. Iya. Ya dalam artian ada yang meledak baru kayak orang kapok kan. Contohnya apa? Misalkan ya analogi perusahaan makanan lah ya. Contohnya misalkan tadi yang es krim viral, semua nyontek ke sana, tapi harus nunggu dulu ada perusahaan-perusahaan yang bangkrut dulu, baru orang nggak mau ikutan kan. Karena kalau nggak ada yang sampai bangkrut, orang masih mikirnya ini masih bisa direplikasi terus. Ya. Sampai ada yang meledak, baru wah ada juga ya yang meledak. Karena orang itu lebih hati-hati atau lebih mawas diri ketika udah ada contoh negatifnya. Betul. Karena sebelum ada contoh negatifnya, orang masih mikir kayak, enak juga ya, kayak gini. Ya contoh kayak jualan kelas lah, orang mikir, wah enak juga ya jualan kelas gitu. Lama-lama mereka nggak ngerti juga kalau sulit juga. Akhirnya kalau misalkan ada udah satu yang kena masalah, orang akhirnya mikir juga kayak, ya udahlah, aku nggak ikutan juga, sulit juga ternyata. Jadi harus ada contoh yang negatif ekstrim, baru orang tuh hati-hati. Betul. Kalau nggak ada negatif ekstrim, kayaknya tetap orang sama ya. Bisa direplikasi terus. Tadi, misalnya kalau ada perusahaan yang NAV 1,5, 1,2, terus ada kayak Bitcoin Treasury, misalnya kita sebutnya BA ya, begitu A, Bitcoin Treasury B, ini Nakamoto apalah, siapa Jack Mallers, Bitcoin C. Ya. Ini sekarang ada yang 0,7, karena Bro Kakak bilang tadi, ini ada yang 0,5 juga, ini ada yang 0,3 nanti. Kalian pilih yang mana? Aset yang 1 banding 2 sama Bitcoin, 0,7, 0,5, pasti yang ini. Ketika uangnya masuk sini, nanti ulang lagi, kompetisi kan.
Ini dia emang first mover, makanya uangnya ke sini, makanya NAV-nya plus. Ya. Tapi yang NAV-nya di bawah 1 udah banyak. Kalau logika, NAV di bawah 1 artinya misalnya dia punya Bitcoin misalnya 100 miliar. Tapi market cap perusahaannya itu 80 miliar. Yes. Jadi nilai perusahaan itu di bawah dari nilai aset aslinya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ya mungkin ada faktor orang, market apresiasi. Ya mungkin ke tokonya seller juga Ke dipercaya tokoh. orang. Betul. Karena ya balik tadi kayak orang kan beli Tesla, beli Elon Musk-nya sebenarnya. Betul. Kalau kita ngomongin mobil listrik Cina kan jauh lebih bagus secara teknologi. Jauh. Tapi orang kenapa beli Tesla? Karena kan cultis ya kayak Elon Musk. Dan itu kan sebenarnya yang membuat ya kenapa perusahaannya ini jadi lebih seksi ya di mata orang. Karena ya kita fairly speaking ya sebenarnya di dunia ini kan brand itu kan bisa menciptakan ya perbedaan yang sangat Betul. signifikan. Meskipun yang dijual juga sama. Produknya sama, eksekusinya sama, rasanya juga sama. Tapi orang kan lebih tetap milih yang ada brandnya. Ya. Karena orang bisa lebih percaya diri. Ya mungkin itu tadi ya, kepercayaan atas Michael Saylor. Tapi ya balik lagi, Michael Saylor juga bukan orang bersih juga ya. Pernah kehilangan hartanya juga ya 20 tahun yang lalu. Ya. Dan nah ini dia ketemu mainan baru lagi nih. Nah, ini nggak tahu kan, gini bisa terjadi. Ya, Dia pernah gini nih, makanya. 2000 nih. Kalian cari artikelnya, ini meledak dia, terkenal di Silicon Valley. Cuman ya balik lagi, orang yang bisa bangkit dari kesalahan ya biasanya dia pasti nggak mau mengulangi kesalahan yang lalu ya. Jadi Biasanya. pastinya dia udah mikir ya, banyak. Ya sebenarnya apa yang bikin seller lebih berani kalau kalian kan mikir juga, kenapa seller itu sukanya top blasting ya? Ya. Dalam artian nggak beli di harga bawah-bawah. Teman nggak bisa begitu, karena dia nunggu satu konfirmasi yang paling penting waktu itu, yaitu Trump jadi presiden. Ya. Jadi kalau kamu lihat ya price action Bitcoin kan begini kan. Nah, ini Trump menang, Trump. Dia itu baru blasting terus tuh di sini. Ya, sebelum akhirnya begini lagi. Nah, dia tuh blasting di sini. Di sini tuh dia dikit belinya. Kenapa ya? Karena dia nunggu konfirmasi Trump menang. Dan pasti dong dia juga nggak bisa kayak dari market, dia pasti harus ngumpulin barang dari semua arah. Ya. Bitcoin yang dijarah atau dari mana pasti dia beli semua. Kenapa? Karena dia nggak juga. Karena Trump yang menang, ya, apresiasi tentang Bitcoin, kripto, dan juga ekosistemnya itu juga jauh lebih meningkat. Market juga lebih confident. Maka dari itu, asetnya Bitcoin lebih naik, ya dia dapat barang dari manapun, ya, perusahaan valuasinya meningkat, pasar saham dalam fase euforia. Ketika euforia valuasi lebih tinggi, dia juga bisa akhirnya kayak terbitin utang juga dengan jaminan Bitcoinnya, utangnya jadi lebih banyak, dia beli lagi. Jadi playbooknya yang dia main itu sulit banget. Karena dia harus kayak mempertahankan ya animo publik ya terhadap kripto dan Bitcoin. Terus dia juga juggling dengan sentimen pasar ya dan juga regulasi terus yang begini. Ya mungkin bisa dilakukan ya karena dia di US ya. Kalau di Indo kan nggak bisa gitu. Ya, kripto nggak diakui ya sebagai suatu aset yang bisa ditaruh ya sebagai strategi treasury perusahaan. Jadi ya dia begitu karena dia lahir di negara yang sangat liberal dan informasi sangat terbuka. Dan dia memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Bedanya dulu memang .com bubble karena akselerasi teknologi itu juga nggak gini. Dulu internet ahead of its time ya. Jadi internet nge-boom tapi nggak ada yang bisa ditempelin ya. Era informasi itu nggak seperti sekarang. Kenapa sekarang kayak MicroStrategy bisa lebih sukses ya? Karena era informasinya itu jauh lebih bisa menangkap semua peluang yang ada. Berbeda dengan dulu. Dulu internet boom tapi nggak ada yang dijual. Mau ngapain ya, jadi akhirnya .com bubble happen. Cuman sekarang kalau orang ngomong Bitcoin, kripto, blockchain masih bisa difungsikan. Meskipun ya kita ngomong tadi kalau misalkan mau data record historik misalkan medical record di blockchain ya paling yang mukul kan regulasi. Sama seberapa aware ya negara itu dengan kripto. Kalau sekarang ya negara kita rasanya masih ke arah sektor real ya. Jadi masih sebenarnya itu kita yang nunggu waktu ya. Nanti ketika kan sektor yang lebih penting dulu yang didulukan. Nanti ketika sektor digital ini juga mulai dilirik, ini kan sebenarnya ada waktu ini bagi kita mempersiapkan sesuatu. Sebelum nanti arahnya kebijakannya ke sini. Itu kan sebenarnya hal yang positif. Kalau kita jeli ya, misalkan oke sekarang sektornya real, bukan berarti itu nggak dilirik. Jawabannya belum. Karena ada hal yang lebih penting. Ada prioritas. Ada prioritas. Iya. Dan ya itu tadi orang kan biasanya bisa kaya karena bisa melihat peluang dan ya peluang bisa terjadi kalau kamu
bisa memetakan keadaan dengan baik ya. Dan ya dalam hidup nggak ada yang pasti ya. Makanya kan orang ngomong ya ada yang namanya asymmetric bet kan. Betul. Ya, seller ya juga menang tadi di first mover. Nggak ada yang berpikir begitu selain dia. Akhirnya semua orang berpikir begitu ya. Menurut saya udah nggak alpha lagi. Ya, nah kalau kita di negara ini apakah alpha? Ya alpha karena Bro Kakak bilang tadi benar, ada skala prioritas kan. Mau maju negara, pendidikan dulu, ketahanan Yes. pangan, digitalisasi itu nomor 3. Itu Belakang. nomor jauh banget kalau Jauh negara gitu. berkembang. Ya. Iya, negara berkembang tuh masih banyak yang perlu diberesin dulu, infrastruktur dan lain-lain. Tapi ke saat itu nanti masuk ke digital, kalian ini jadi orang-orang yang siap nanti umurnya mungkin udah 35-40-an. Ngerti kripto juga. Berarti kripto itu kan nguasain market share semua. Nah, mungkin gue tambahin sedikit ya jawaban tentang Michael Saylor ya. Michael Saylor tuh kalian harus belajarin sejarahnya. Michael Saylor tuh awal 26 tahun tuh dia bikin perusahaan yang MSTR kan. Ini business intelligence company. Oke. Ini 2000 meledak. Ini hancur gitu, 2000 ya. Sejarahnya nih. Karena untuk kita bisa lihat sebuah company kita harus lihat dari foundernya. Oh, karakternya seperti apa. 2000 sampai 2008 dia semi-semi kehilangan arah. Oke. 2008 sampai kurang lebih 2013 ini dia nulis buku nih. Namanya Mobile Wave. Nah, Saylor tuh jadi kaya dari mana? Ini uangnya dia jadi 0, banyak yang nggak tahu di sini. Saylor tuh back to zero. Ya, ketika MSTR meledak sahamnya. Dia itu hilang arah ketika 2008-2003 dia tulis buku namanya Mobile Wave. Dia itu jadi kaya karena dia beli semua domain. Jadi dia buka kamus, dia beli semua domain yang ada di dunia. Alarm.com. Dia punya namanya alarm.com. Wisdom.com. Makanya kalau kalian tahu yang Bitcoin namanya hop.com. Ini mahal sekali harga domainnya. Ini dia udah beli dari lama banget. Jadi dia jualan domain. Dia kaya bukan dari MSTR, dia jualan domain. Ada wisdom.com. Dia ada 10 beginian. Alarm.com ini berhasil TBK. Jadi yang berhasil di perusahaan MSTR sama Alarm, yang wisdom.com dan 10 yang lain itu 0. Ini orang hyper gambler. Ya. Kalian harus tahu sejarahnya. 10 yang lain tuh jadi 0. Kalian bisa cek. Jadi ketika gue beli MSTR 2022, gue due diligence semua. Ini cara level gue ngeliat company itu segini. Gue harus tahu foundernya itu siapa. Ini tuh dia kena kasus besar sekali karena dia bilang dia bikin sebuah cult di sini untuk beli sahamnya MSTR. Yang dilakukan sekarang. Jadi sejarah itu kan kadang Yes. berulang. Tapi ya Bro Kakak bilang, orang kadang belajar dari kesalahan. Cuman kita sebagai pengelola portofolio dengan size yang signifikan, ini jadi bahan konsiderasi besar nih. Makanya ya bullish ya buat Bitcoin tapi ya bearish buat MSTR mungkin ya. Iya. Terus ya itu kalimat yang Betul. pas ya. Sebenarnya bullish bearish ya relatif. Cuman Betul. lihat beban risikonya. Menurut saya ya makanya kayak ada kan juga orang yang lebih pilih MSTR daripada Bitcoin. Itu menurut Betul. saya dari segi risk to reward-nya kurang oke. Nggak masuk akal itu. Sekarang ya apalagi ya dengan semua udah mikir kayak playbook yang sama. Ya pun seller juga sekarang misalkan juga MSTR juga nggak terlalu banyak yang berinvestasi di sana ya dia pun juga hoping Bitcoin naik ya. Betul.